itu. Karena kalau PSI mau jegal Anies rasanya agak sulit. Pertama ya, sampai sekarang Anies itu adalah 3 besar di survei calon presiden. Jadi Anies itu adalah calon presiden, salah satu calon presiden papan atas. Ya. Seorang gubernur, sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok. Ketemu gubernur itu nggak bisa kayak ketemu orang biasa. Nyapanya tuh beda. Kalau kita ketemu Pak Andika kan, Pak Andika, keluarga apa kabar? Biasa. Kalau sama gubernur tuh nggak bisa biasa. Pak Anies, Formula E apa kabar? Jadi memang untuk Pak Anies Baswedan kritikan itu? Sebetulnya kita nggak pernah menyebut nama di situ ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengacu pada nama tertentu, menurut kami itu bukan dari kami karena kita nggak pernah menyebut nama pada saat Bro Giring menyampaikan. Tapi kriteria yang memang tidak layak kalau jadi presiden, apalagi menggantikan seorang Joko Widodo yang kita akui keberhasilannya selama 7 tahun memimpin. Tanggapan saya terhadap saudara Giring, begitulah seorang pecundang berbicara. Dia selalu biasa berbicara sendiri, tetapi ketika diminta beradu argumentasi, pasti dia menghindar. Ada beberapa lah yang misalnya bisa bisa diapresiasi. Baik. Tetapi kalau kita bicara beberapa program beliau, ya yang terakhir memang tidak bisa diapresiasi. Seperti misalnya Safari Anies Baswedan tampaknya sudah dimulai. Gerakan Anies memang selalu terukur, sepertinya ada tahap-tahap yang dimungkinkan kapan ia diam, kapan bicara, kapan melangkah, dan seterusnya. Seolah ia pantang bergerak jika waktu untuk bergerak belum tiba. Semuanya tampak seolah serba terukur. Banyak yang berharap ia mesti bicara, sudah masuk waktu untuk berbicara, dan melangkah tapi tidak dilakukannya. Ia suntuk dengan rutinitas kerja selaku Gubernur DKI Jakarta. Tapi dalam bulan ini setidaknya ada pemandangan menarik, bahkan masuk kategori menakjubkan. Anies mulai bergerak mendatangi komunitas yang memang menunggu kedatangan Anies. Mulai bersafari, turba yang disambung riang mereka yang berharap padanya. Tapi hal wajar jika safari itu tidak disukai oleh kelompok yang tidak ingin Anies melangkah lebih jauh dari yang sekarang. Anies tampaknya sudah mengukur bahwa kini saatnya ia mendatangi komunitas lebih luas lagi yang tidak hanya seputaran wilayah kerjanya. Langkah Anies itu bisa diibaratkan suara azan terdengar bila memanggil, dan Anies bergerak mendatanginya sebelum waktunya. Yang didengar Anies hanya suara tarhim, ia pun terdengar dari kejauhan. Makanya ia pantang bergerak, ia semacam pakem yang pegangannya erat, pantang untuk dilanggar, diingkari. Memang sedikit tampak mengherankan Anies tampil di acara penuh canda Lapor Pak yang tayang di televisi swasta. Bahkan Anies tampak siap saat harus di roasting komika Kiki Saputri. Anies tampil elegan, bahkan membalas candaan yang juga mampu menghadirkan gelak tawa. Anies yang sebelumnya terkesan serius, bahkan kaku itu justru tampak sebaliknya. Ternyata ia punya sense of humor yang lumayan. Siap dikerjai itu bisa jadi karena ia tidak punya dosa, jadi celah untuk dikuliti. Maka Kiki Saputri yang terkenal ganas itu tak mampu memaksimalkan menggoda Anies. Bahkan tak tampak berhasil karena ia tidak mampu membuat Anies salah tingkah, apalagi kesal dengan roastingnya. Tidak sebagaimana bintang tamu lainnya yang roasting tergagap ketakutan yang sampai mengucap cukup, sudah jangan diteruskan. Anies tampil sebagai pribadi tanpa beban dosa yang dipikul, sehingga ia bisa tampil dalam medan apapun. Ia tidak merasa jengah dengan pertanyaan yang memang diopinikan dengan tidak sebenarnya. Justru ia punya waktu untuk menjelaskan semuanya yang disesuaikan dengan tempat di mana ia bisa menjelaskan tuduhan tidak berdasar yang disematkan padanya. Saatnya tampil, saatnya bicara. Anies Baswedan mulai bergerak sebagaimana keinginan kelompok yang mengidolakan. Tapi tugas-tugas selaku Gubernur DKI Jakarta tetap jadi nomor 1. Gerak Anies itu justru kesempatan untuk menjelaskan progres apa yang sudah dan tengah dikerjakan. Maka setidaknya dalam bulan November ini ada 3 tampilan Anies yang memukau. Hadir di Lapor Pak, di podcast Deddy Corbuzier, dan podcast This Way Dahlan Iskan. Itulah kesempatan Anies menampilkan sisi tidak biasa. Ternyata Anies punya tingkat kelucuan lumayan. Lapor Pak. Anies tampil santai, tidak seperti biasanya yang tampak serius. Sisi humanisnya seorang Anies mampu tampil santai dan menghibur. Tidak tampak ia gusar meski diberondong dengan kelucuan Kiki Saputri yang menyengat.
Tidaklah kalah juga Deddy Kombuzer yang acap ingin memancing kemarahan seorang Anies Baswedan. Bahkan sampai menyebutkan dengan kadrun ala buzzer RP. Dan itu pun tidak sampai buat Anies tergopoh menjawabnya. Meski ia menjawab dengan kalimat yang pas, di situ justru Anies mampu jadikan itu sebagai panggung yang menyumpal suara-suara sumbang yang selama ini hadir menyuarakan opini dusta. Anies leluasa bisa mematahkan opini apa saja yang berkembang yang sengaja dikembangkan dengan tidak sebenarnya. Ya lalu jadi kesempatan ia menjelaskan duduk perkara sebenarnya isu-isu berkenan dengan perhelatan Formula E. Ia terangkan dengan bendera sedang interpelasi dari fraksi PDIP dan PSI DPRD yang ingin menghentikan ajang lomba mobil listrik itu tanpa memaksakan hal di luar keputusan.